Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Inilah Special Report bertepatan dengan puncak peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang nanti pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat akan kita siarkan secara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Suasana hari ini mungkin tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pemirsa, tapi tentunya bagi orang yang terlibat langsung dalam setiap peringatan upacara di Istana Merdeka tentu mengalami suasana yang berbeda atau tidak akan pernah bisa dilupakan. Seperti Mbak Yurika, 27 tahun lalu Anda masih kelas berapa? Kelas 2 SMA ya? Waktu itu gimana sejarahnya sampai akhirnya terpilih mewakili wilayah dari Jawa Barat ya? Ya. Jadi kelas 1 itu aku ikut ekskul paskibra di SMA 2 Oh, di sekolah udah ikut. Ya, udah gitu. Jadi praktis setahun persiapannya. Ya. Seleksinya dari SMA, terus ke kota, provinsi, baru nasional. Jadi bertahap. Berjenjang ya. Dan tahun 89 itu kebetulan masih Presiden Soeharto ya. Masih Soeharto. Dan Anda mendapatkan kesempatan untuk berada di pasukan 8. Pasukan 8. Pasukan inti, Dan pasukan 8 itu yang menerima bendera ya dari Presiden. Waktu itu Mbak Yurika posisinya di sebelah mana itu? Saya menerima bendera duplikat. Duplikat. Jadi di belakang penerima bendera pusaka gitu kan. Nah, saya mau minta Anda tunjukin foto tahun 1989 ya. Ini ternyata albumnya setebal ini, pemirsa. Baru satu loh. Oh, baru satu ya, dari ternyata banyak sekali. Karena acaranya rangkaiannya cukup banyak ya. Cukup banyak. Dan ada ikut resepsi kenegaraan malamnya, kemudian ada aktivitas sampai berapa lama itu total itu? Total itu mungkin sebulan. 1 bulan ya. 1 bulan. Nah, ini saya mau tunjukin ke pemirsa. Ini adalah foto. Pemirsa, sambil Anda akan melihat foto ini, saya ceritakan ini foto persiapan sebelum upacara, di mana Mbak Yurika ini yang ini, ya. Dan Anda boleh tebak yang di depannya Mbak Yurika ini kolega saya, ya. Ini namanya Rike Amrul, yang kebetulan juga news presenter dari Berita Satu News Channel, ya kan? Tadi Mbak Yurika tanya kenapa nggak sama Mbak Rika aja? Ya masa jeruk minum jeruk, sesama profesi. Tapi itulah Purna Paskibraka itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ya, baik di dunia broadcast, di dunia profesional lain. Dan sekarang aktivitas Mbak Yurika di bidang apa? Saya ibu rumah tangga aja. Waduh, itu berat itu. Manajer rumah tangga itu nggak semua orang sukses ya kan. Oke, ini salah satu foto. Saya akan coba buka lagi pemirsa. Ini ada foto saat yang paling menegangkan dalam hidup seorang anggota Paskibraka, ya. Di mana disinilah saat di mana Presiden Soeharto kala itu sebagai inspektur upacara menyerahkan bendera pusaka dan duplikatnya. Nah, ini di sini Mbak Yurika menerima duplikat, kemudian Mbak Rike menerima bendera pusakanya. Ini suasana yang paling sakral ya. Gimana saat waktu itu, masih terbayang nggak? Masih kayak kemarin. Kalau melihat upacara di Istana Negara, saya kembali ke 27 tahun yang lalu. Iya, terbawa suasana ya. Iya, saya juga ikut merasakan, tapi tidak sampai ke istana waktu itu. Saya di tingkat provinsi. Jadi memang suasana detik-detik itu pun pada saat bendera diserahkan dan pada saat bendera dibuka, ya, bendera siap mau dikibarkan, itu luar biasa, ya. Apa yang Anda bisa bawa sampai hari ini, Anda bisa ceritakan kepada keluarga Anda peristiwa saat menerima bendera itu? Kayak itu amanah besar. Bersyukur banget punya kesempatan yang belum tentu orang lain punya gitu. Betul, sekali seumur hidup ya. Sekali seumur hidup. Dan bertahap juga seleksinya. Jadi bukan instan. Iya, bukan instan. Jadi harus kerja keras gitu. Terbawa sampai ke kehidupan selanjutnya gitu. Nggak ada yang mudah, nggak ada yang santai gitu. Harus komit, terus dikasih tahu disiplin di sini, terus kerja keras dan tepat waktu juga. Wah, ini manajemen waktunya harus oke ya. Jangan kalau sampai enggak, terus kebersamaan dari 27 provinsi dulu. Iya, saat itu 27 provinsi. Dua dari masing-masing provinsi, laki-laki dan perempuan, itu harus bekerja sama dalam sebulan. Jadi tim yang solid.
Iya. Itu kalau misalnya mentalnya nggak kuat, nggak mudah itu. Waktu itu karantinanya di mana? Di Cibubur. Di Cibubur, di Biodetika, ini. ya. Oh iya. Dan 1 bulan itu proses yang waktunya diatur, aktivitasnya diatur gitu kan? Pagi, siang, sore, malam itu punya acara tersendiri. Masih ingat nggak waktu itu pasangan dari Jawa Barat siapa? Masih dong. Namanya Randy. Oh, Mas Randy ya. Ini Purna Paskibraka ini kan keguyubannya cukup kuat ya. Artinya aktivitasnya, komunikasi masih terus berlanjut gitu kan? Di mana-mana ada. Jadi di tingkat provinsi ada, di nasional ada. Semua kalau udah bertugas dari Paskibraka, jadi Purna Paskibraka Indonesia. Waktu akhirnya ditunjuk untuk masuk dalam pasukan 8, itu proses dan keputusan diambil itu seperti apa? Jadi semua dapat kesempatan membawa baki. Semua dapat kesempatan. Kita nggak tahu yang mana yang ditunjuk gitu. Jadi semuanya harus bisa gitu. Ya, yang membuat akhirnya Mbak Yurika yang dipilih itu menurut Anda seperti apa? Pagi-pagi sebelum detik-detik itu ada keputusan. Yang tim yang mana yang bertugas pagi dan tim mana yang sore gitu. Jadi, itu udah ada namanya gitu. Jadi diumumkan ya. Iya, pagi-pagi ini last minute banget. Jadi kita benar. Semua nggak harus siap semua. Sampai sekarang masih seperti itu ya. Iya. Tapi waktu latihan itu memang berlatih untuk pagi dan sore ya, begitu kan? Semua siap. Nah, tapi ketika diputuskan masuk ke dalam pasukan 17, 8 itu bagaimana prosesnya? Diganti-ganti rollingnya. Setiap latihan berubah-ubah gitu? Berubah-ubah, jadi gitu. Kita bisa ditempatkan di mana saja. Jadi harus tahu kalau di 17, di belakang, di depan, harus bisa mengikuti gerakan baris-barisnya. Jadi sebenarnya belum tahu kalau akhirnya jadi pasukan 8 begitu ya, sampai akhirnya diumumkan begitu. Nah, bagaimana? Karena waktu itu belum ada handphone ya, belum seperti sekarang gitu kan. Bagaimana mengekspresikan suasana kegembiraan hati Anda? Anda pasti senang, bangga, tapi juga dag-digdug gitu kan. Ini tugas besar gitu kan. Banyaknya lebih banyak bersyukurnya gitu, karena kita bukan satu, jadi tim. Kekompakannya itu yang saling bahu-membahu, bukan satu orang yang one man show gitu. Semuanya jadi banyak perannya gitu. Betul, tim ya, teamwork, dan dalam konteks berbangsa kita juga satu tim gitu kan, dari presiden sampai semua masyarakat harus satu tim. Nah, Mbak Yurika, perbedaan antara rekrutmen anggota Paskibraka di tahun Anda aktif tahun 1999 dan kalau Anda lihat di era sekarang ini, apakah ada sebuah proses yang membedakan rekrutmennya? Saya kira sama, mungkin di provinsi lain mungkin sedikit berbeda, cuman kalau di saya di Jawa Barat sama. Jadi dari ekskul sekolah, terus hampir setahun persiapannya sampai kayaknya dikukuhkan. Ada asrama juga, ada latihan setiap Sabtu Minggu. Kadang latihan gabung. Jadi itu sambil proses aktivitas sekolah berjalan ya. Jadi nggak ada libur dong sebenarnya ya. Lebih baik aktif daripada santai kan. Kalau mungkin hari libur Sabtu Minggu digunakan untuk bersama keluarga, ini waktunya harus diwakafkan ya untuk berlatih gitu ya. Kan pagi gitu, sorenya masih bisa berkegiatan yang lain. Nah, saya ingat betul dulu kalau latihan itu di lapangan, kemudian kita pakai topi kayak ala Romusa gitu, ya kan, biar nggak kepanasan. Itu sudah pakai juga waktu itu? Sudah. Warnanya kuning. Nah, biasa teman-teman yang cewek kan, aduh ini gimana kalau di bawah matahari, nanti harus pakai sunblock atau gimana? Pada saat itu saya nggak berasa harus cantik, harus jadi matahari itu kayak teman. Pagi itu kalau nggak salah olahraga dulu. Yang paling fenomenal tuh harus minum susu 2 telur.
Oh gitu? Iya, telur yang rebus gitu. Iya, Kadang-kadang ada stamina. Stamina dan vitamin makan gitu. Iya. Nah, Mbak Yurika, kalau menjadi seorang anggota Paskibraka dan sekarang Puna Paskibraka, tentu kan diharapkan semangat nasionalismenya itu berbeda. Paling tidak bisa menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. Apa yang bisa Anda bagi kepada pemirsa kita, khususnya buat adik-adik yang sekarang sedang bersiap-siap untuk bertugas? Jam 9 lebih ini tentu mereka sudah tahu ya kan? Ya. Masuk pagi dan sore begitu kan, tapi semua standby di istana itu. Apa yang bisa Anda share buat teman-teman kita? Yang paling awal tuh bersyukur. Gak semua orang bisa dapat kesempatan ini. Terus mental yang tenang, yang kuat gitu, karena itu dilihat sama bukan negara kita aja. Terus latihan yang 3 minggu lebih itu nggak sia-sia, dipraktekkan sekarang dengan tenang, dengan bekerja sama dengan tim. Bismillah aja, semuanya lakukan yang terbaik lancar, ya. Tapi ada perasaan khawatir nggak ketika akhirnya terpilih, kemudian aduh ada was-was dan khawatir? Alhamdulillah nggak, ya? Karena bertahapnya itu dan berganti-ganti, jadi semuanya harus siap ditugaskan dimanapun gitu, kayak seperti semi tentara. Iya gitu. Betul, dan jadi, memang dikawal sama prajurit juga ya. Iya, jadi mentalnya bukan mental yang lemah gitu. Iya. Ini saya kalau melihat foto-foto lama ya memang luar biasa ya, dan tidak mungkin dilakukan dalam seumur hidup itu berkali-kali gitu kan. Ini ada foto lagi ngumpul barang, ini apa ini Mbak Yurika ini? Sehabis bertugas. Jadi kita kayak dihibur dengan artis-artis. Oh gitu, oh iyalah. Biar nggak stres lah, hiburannya di istana lagi. Oke, kita lanjutkan nanti di segmen berikutnya perbincangan kita. Ini kalau albumnya setebal ini dan baru satu, ceritanya nggak akan pernah habis ya. Tapi semangatnya terus terpelihara. Baik, pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.